Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman santri SD Tatekia Sunnah Tasikmalaya. Baik teman-teman, sekarang kita berada di puncak tema Zulhijjah. Ya, jadi tema kita bulan ini adalah Zulhijjah. Nah, puncak temanya biasanya kalau misalnya teman-teman belajar secara normal, datang ke sekolah secara offline, maka ada 3 puncak tema di bulan Zulhijjah ini. Pertama adalah simulasi sholat Idul Fitri, kedua simulasi haji, dan yang ketiga adalah simulasi penyembelihan hewan kurban. Baik, nah teman-teman, untuk sekarang kita akan menampilkan video dari simulasi-simulasi tersebut. Jadi teman-teman meskipun di rumah tetap akan bisa menyaksikan dan mengetahui bagaimana sebenarnya tata cara dari ketiga kegiatan puncak tema tersebut. Baik, teman-teman, inilah videonya. Silakan teman-teman saksikan dan selamat belajar melalui video ini. Selamat menyaksikan. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Pada hari ini jamaah haji menuju Mina berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan menuju Mina sebelum tergelincir matahari. Lalu ia sholat zuhur dan asar di sana. Demikian pula sholat maghrib, isya dan subuh dengan mengqashar sholat yang 4 rakaat tanpa menjamaknya. Tidak ada perbedaan antara penduduk Mekah dengan yang lainnya. Disunnahkan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina pada hari ini sampai sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ia menunggu sampai terbit matahari untuk selanjutnya ia pergi ke Arafah dengan tenang sambil membaca talbiyah dan takbir. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Pada hari ini para jamaah haji berangkat ke padang Arafah. Nabi Muhammad SAW menamakan hari ini sebagai hari yang paling mulia. Ini adalah situasi Mina sehabis sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Kita lihat jamaah haji semuanya bertolak dari Mina menuju Arafah. Ada yang berkendaraan dan tidak sedikit pula yang berjalan. Begitu matahari terbit, mereka telah mulai meninggalkan batas akhir Mina dan masuk batas mula Muzdalifah. Semuanya bergerak ke Arafah sambil mengucapkan talbiyah. Di tengah jalan kita lihat ada pembagian paket makanan yang orang Saudi namakan sabil, yakni fi sabilillah. Kaum muslimin wukuf di Arafah semenjak terbit sampai terbenam matahari pada hari yang agung ini. Menurut sunnahnya, para jamaah turun di Namirah jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, hendaklah ia benar-benar berada di daerah Arafah dan di sana ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang akan menjelaskan hal itu. Dan padang Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Pada hari ini hendaklah para jamaah betul-betul menyibukkan dirinya dengan talbiyah, zikir, dan memperbanyak istighfar, takbir, tahlil, dan menghadap Allah dengan tunduk dan khusyuk. Juga hendaklah bersungguh-sungguh dalam rangka berdoa untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak, saudara-saudara, dan kaum muslimin semuanya. Apabila telah datang waktu zuhur, imam akan berkhutbah di depan jamaah untuk memberi peringatan, pelajaran, dan nasihat. Kemudian sholat bersama jamaah haji, yaitu sholat zuhur dan asar dengan jamak dan qashar sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada sholat sebelumnya dan tidak pula di antaranya atau sesudahnya. Hendaklah dijauhi kesalahan yang bisa merusak amal dan pahala pada hari yang agung dan tempat yang mulia ini.
Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh jamaah haji adalah: pertama, mereka berada di luar Arafah dan tetap di sana sampai terbenam matahari, kemudian berangkat dari sana ke Muzdalifah. Kesalahan yang kedua, berangkat dari Arafah sebelum terbenam matahari, dan ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, saling berdesak-desakan dan saling dorong karena ingin menaiki Bukit Arafah sampai ke puncaknya, mengusap-ngusapnya dan sholat di sana. Ini adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya. Kesalahan berikutnya yang merusak ibadah haji adalah menghadap Bukit Arafah waktu berdoa, padahal sunnahnya adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku akan senantiasa berada di atas kekuasaan-Mu dan janji-Mu sepanjang kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku akui segala kenikmatan-Mu atas diriku, dan aku akui segala dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض Muzdalifah. Ketika terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, berangkatlah jamaah haji dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala menuju Masy'aril Haram di Muzdalifah untuk melaksanakan salat Maghrib dan Isya dengan jamak dan qasar, dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka tiba di sana. Mereka bermalam di sana dengan memperbanyak talbiyah, berzikir dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dan nikmatnya sehingga ia bisa hadir di Arafah. Ketika jamaah telah sampai di Muzdalifah, ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam beberapa kesalahan. Antara lain, keberangkatan mereka untuk memungut batu-batu kecil sebelum sholat Maghrib dan Isya, jamak dan qasar. Padahal sholat lebih utama. Keyakinan mereka bahwa mengumpulkan batu-batu kecil harus di Muzdalifah. Sunnahnya adalah jamaah haji bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh di sana, dan diberi keringanan bagi wanita, orang tua, dan anak-anak untuk berangkat ke Mina pada akhir malam. Apabila jamaah haji telah sholat subuh, disunahkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu sebuah bukit di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah. Kemudian ia menghadap kiblat dan memperbanyak zikir kepada Allah, takbir, doa-doa yang ia sukai. Kemudian ia mengumpulkan batu-batu kecil untuk melempar jumrah Aqabah. Sebahagian mengumpulkannya di Mina. Baru dari sana mereka berangkat dengan rahmat Allah menuju Mina sambil bertalbiyah dengan khusyuk dan memperbanyak zikir. Bila telah sampai di Mina, mereka segera melempar jumrah Aqabah di dekat Mekah. Ketika sampai ke jumrah,
ia berhenti membaca talbiyah. Baru kemudian melempar jumrah Aqabah 7 kali berturut-turut dan bertakbir setiap melempar. Setelah itu ia menyembelih hadyu jika ia punya kewajiban menyembelih hadyu. Ia makan dan ia bagikan kepada fakir miskin. Kemudian ia mencukur rambut kepala dengan bersih atau memendekkannya. Walaupun mencukur itu lebih utama. Sedangkan jamaah wanita mencukur rambutnya sepanjang ujung jari. Ini urutan yang lebih utama. Adapun jika ia mendahulukan yang satu atas yang lain, tidak apa-apa baginya. Pada hari ini, para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia menuju ke Mina, menyambut hari raya Idul Adha yang penuh berkah dengan bahagia dan gembira atas rahmat Allah, sambil menyembelih korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, jamaah haji akan mendapati banyak lembaga yang biasa membantu mereka untuk menunaikan ibadah ini atau menyembelih hewan korban. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji pada waktu melempar jumrah. Di antaranya adalah keyakinan sebahagian jamaah bahwa mereka melempar setan. Maka ketika mereka melempar jumrah tersebut sambil mencaci maki setan. Padahal disyariatkannya melempar jumrah adalah untuk mengingat Allah. Melempar jumrah dengan batu besar, sandal atau kayu, ini adalah berlebih-lebihan dalam agama yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdesak-desakan, saling mendorong di waktu melempar jumrah. Padahal seharusnya para jamaah harus bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada saudaranya, dan yang paling penting adalah melempar dari tempat yang benar. Kena atau tidak kena, sama saja hukumnya. Melempar 7 batu sekaligus, dalam hal ini tidak dianggap kecuali hanya 1 lemparan saja. Padahal yang disyariatkan adalah melempar 1 demi 1 sambil bertakbir setiap kali melempar. Apabila jamaah haji telah selesai melempar dan mencukur atau memotong rambut, berarti ia telah menyempurnakan tahallul awal. Dengan demikian, boleh baginya memakai pakaiannya seperti biasa dan halallah baginya semua larangan-larangan ihram kecuali yang berkaitan dengan wanita. Setelah itu para jamaah berangkat ke Mekah untuk menunaikan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Kemudian ia melakukan sa'i jika ia haji tamattu' atau jika belum melaksanakan sa'i bersama tawaf qudum. Bagi yang melakukan haji qiran atau tamattu', maka ia haram melakukan sa'i. Perlu diketahui bahwa dibolehkan melakukan tawaf ifadah setelah hari-hari Mina dan berangkat ke Mekah setelah melempar jumrah. Setelah tawaf ifadah pada hari Nahr atau tanggal 10 Dzulhijjah, diperbolehkan semua larangan ihram termasuk yang berkaitan dengan wanita. Kemudian mereka kembali ke Mina untuk bermalam di sana pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, atau tanggal 11 dan 12 bagi yang ingin ta'ajjul atau bersegera. Berdasarkan firman Allah, Adzurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. para jamaah harus melempar 3 macam jumrah, yaitu Aqabah, Wusta dan Sughra. Itu setelah tergelincir matahari pada hari yang mereka lalui di Mina dan bertakbir setiap kali melempar. Disunahkan untuk berhenti setelah melempar jumrah Wusta dan jumrah Sughra sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa yang ia sukai. Adapun jumrah Aqabah, maka tidak dianjurkan berhenti dan berdoa. Bagi para jamaah yang ingin ta'ajjul atau segera kembali pada 2 hari saja, maka ia harus melempar 3 jumrah itu pada hari ke-12, kemudian ia keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Apabila telah terbenam matahari, sedangkan ia masih di Mina, maka ia harus bermalam di Mina dan melempar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Namun bila ia telah bersiap-siap untuk ta'ajjul, maka ia boleh pergi dan tidak perlu bermalam di sana.
Tawaf wada. Sekali lagi kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Perjalanan ini setelah jamaah haji selesai melaksanakan manasik haji, baik rukun, wajib, dan fardu-fardunya. Tawaf wada merupakan hari terakhir di Baitullah berdasarkan perintah Rasulullah SAW dalam sabdanya, "La yanfirunna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti at-tawaf." Janganlah seseorang di antara kalian meninggalkan Makkah sebelum mengakhiri keberadaannya dengan melakukan tawaf di Baitullah. Tawaf wada adalah wajib haji yang terakhir yang harus dilakukan oleh jamaah haji sebelum ia kembali ke negerinya. Tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan tawaf ini kecuali wanita haid dan nifas. Itulah teman-teman video dari simulasi haji, kemudian simulasi sholat Idul Fitri. Nah teman-teman kalau misalnya mau membuat sebuah proyek, itu Ustaz perbolehkan ya. Teman-teman silahkan kalau untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 misalnya mau menggambar rute haji di kertas, boleh teman-teman nanti diwarnai seperti itu. Tapi kalau yang kelas atas misalnya mau membuat seperti miniatur Ka'bah atau angket tentang simulasi atau alur haji, maka Ustadz persilahkan ya. Silakan teman-teman kalau mau membuat proyek, Ustadz persilahkan bekerja sama dengan kakak, dengan adik, atau dengan ayah dan ibu ya. Itu saja dari Ustadz, mudah-mudahan video yang sudah teman-teman tadi saksikan ada manfaatnya. Dan nanti kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ke wali kelasnya saja ya. Baik teman-teman, itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.